Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham GGRM, yaitu PT Gudang Garam Tbk guys ya. Nah ini menarik karena banyak sekali teman-teman yang request juga di kolom komentar, jadi kita akan coba analisa ya, baik dari sisi fundamental, price action, lalu kita akan lihat harga wajar dan juga margin of safety-nya. Nanti kita pun akan prediksikan juga dividennya untuk full year 2023 yang akan dibagikan di pertengahan tahun 2024 nanti guys ya. Sangat menarik untuk saham GGRM ini. So teman-teman silahkan simak video ini sampai habis. Tapi jangan lupa teman-teman silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Cek link video saham lainnya juga di kolom deskripsi. Jadi untuk gudang garam ya teman-teman yang mungkin perokok pastinya sudah tahu ya produk-produknya. Ada yang merek gudang garam, lalu ada Surya ya, Surya Family, lalu ada GG Family dan lain-lain ya. Nah, ini adalah rokok-rokok yang banyak dijual ya, baik di warung-warung ataupun di minimarket ataupun di supermarket gitu guys. Jadi memang untuk rokok ini ya, karena banyak sekali isu-isu ya mengenai kenaikan cukai yang akan mempengaruhi penjualan rokok. Nah, jadi bagaimana nih prospek ke depannya ya? Kita akan bahas pada video ini. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk profil perusahaannya ya, produknya tadi sudah kita lihat. Jadi Gudang Garam Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi rokok ya guys ya. Jadi ada produk SKT yaitu sigaret kretek tangan dan juga SKM yaitu sigaret kretek mesin ya guys ya. Nah, tapi untuk GGRM juga memang sudah mulai ke pembangunan ya guys ya, pembangunan jalan tol seperti itu. Lalu perusahaan ini memiliki produksi rokok kretek ya di dua lokasi yaitu Kediri dan juga Gempol, Jawa Timur. Perusahaan memiliki lebih dari 60 kantor area dengan lebih dari 260 titik distribusi di seluruh Indonesia. Armada penjualan lebih dari 7.000 kendaraan termasuk sepeda motor untuk melayani pasar ya untuk marketing seperti itu. Didirikan pada 30 Juni 1971, masuk dalam industri rokok ya, ada emiten sejenis seperti HMSP, ITIK, RMBA dan juga Wismilak ya atau WIIM. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, kemarin pun Wismilak itu sempat viral gitu guys ya karena ada investor besar yang menjual banyak sekali saham Wismilak yang menyebabkan harga sahamnya juga ikut turun ya. Lalu kita lihat untuk komposisi pemegang sahamnya ada PT Surya Duta Industama memegang 69,29%, lalu PT Surya Mitra Kusuma memegang 6,26% dan masyarakat memegang 24,45% guys ya. GGRM juga memiliki banyak sekali anak perusahaan, lalu kita akan lihat komposisi pendapatannya di mana 90,4% untuk pendapatan gudang garam didapatkan dari SKM atau sigaret kretek mesin, lalu 7,7%-nya dari sigaret kretek tangan, lalu ada kertas karton 1,2% dan rokok klobot 0%, lalu lainnya 0,6%. Sedangkan produk-produk gudang garam ya didistribusikan secara garis besar itu di wilayah Indonesia guys ya, mayoritas memang penjualannya di Indonesia 97,3% lokal dan ekspornya 2,7%. Lalu kita akan lihat ya harga saham gudang garam ya guys ya. Nah, di mana harganya ini dalam satu tahun ya sempat menyentuh level 30.000 ya. Tapi memang untuk per Januari 2024 ini harga sahamnya di 20.675 memang sedang downtrend ya guys ya. Lalu kalau misal teman-teman lihat juga ya banyak sekali berita mengenai emiten rokok ini ya di mana volume penjualan rokok ini sebenarnya mulai pulih ya walaupun kenaikannya belum terlalu signifikan. Ya, jadi memang saya pun lihat ya dari sisi net income-nya nanti kita pun akan bahas juga dari sisi net income dan juga earning per share GGRM ini sebenarnya sudah cukup bagus gitu guys ya, sudah ada peningkatan gitu. Tapi memang ada kemungkinan cukai akan naik lagi. Lalu GGRM juga sudah masuk ke sektor lain ya yang non rokok yaitu sedang membangun jalan tol ya dan tambah modal anak usahanya 7 triliun ini di awal tahun gitu guys. Jadi semoga saja sektor non rokok ini atau dari jalan tol ini bisa menyumbang pendapatan ya untuk gudang garam seperti itu guys. Lalu kita akan coba cek juga fundamentalnya di mana secara valuasi gudang garam ini memiliki PER 6,69 kali, sedangkan PBV-nya di angka 0,66 kali guys. Jadi secara PBV sebenarnya secara valuasi ya, ini masih sangat murah guys ya harga saham gudang garam di harga saat ini. Lalu dari sisi net income yang seperti tadi ya saya jelaskan ya, di mana untuk full year 2023 diproyeksikan net income atau laba bersihnya ini akan mengalami kenaikan
dan nanti juga pastinya tercermin di earning per share-nya yang akan dibagikan sebagai dividen yang mengalami kenaikan dari 2,7 triliun menjadi 5,9 triliun. Lalu kita akan lihat juga dari rasio keuangan di mana GGRM ini memiliki cash 4,2 triliun, total aset 86,6 triliun, liabilitas 26 triliun, working capital 26 triliun, dan total ekuitasnya 60 triliun. Kalau misal kita perhatikan ya, total liabilitasnya ini masih cukup aman karena masih di bawah total ekuitasnya. Lalu memiliki NPM 4,51% ya. Lalu kita lihat juga untuk pembagian dividennya di tahun full year 2022 yang dibagikan di tahun 2023 itu terakhir bagi 10 Juli 2023 dengan dividen Rp2.250 per lembar saham. Lalu untuk dividen payout ratio-nya 38,85% dengan dividen yield 5,80%. Nanti kita akan lihat rasionya yang lebih lengkap di sini guys ya. Untuk pembagian dividennya, GGRM ini sudah sangat rutin membagikan dividen ya sejak tahun 2005. Ya teman-teman perhatikan juga di sini, tapi absen membagikan dividen itu di tahun pandemi, yaitu di tahun 2020 itu satu kali absen tidak bagi dividen dan itu sangat wajar. Ya karena mungkin penjualan rokok juga sedang kurang dan GGRM juga menahan cash-nya untuk siapa tahu ya kemungkinan kedepannya lebih buruk gitu guys ya pasca pandemi. Jadi memang GGRM ini ya sepatutnya lah bersiap-siap ya dengan kemungkinan di masa depan. Maka di tahun 2020 itu absen tidak bagi dividen. Nah lalu kalau misalkan kita lihat ya secara historical imbal hasil dividen yield dari saham Gudang Garam ini sebenarnya kalau misal kita hanya berpacu kepada dividen yieldnya, ini sebenarnya dividen yieldnya lumayan cukup kecil gitu guys ya, ya sekitar 3 sampai 7%-an itu masih bisa kita dapatkan ya dari saham Gudang Garam. Kenapa kok imbal hasilnya kecil padahal dividennya lumayan cukup besar nih ya di sekitar 2.600, 2.200? Karena dividen yield itu dihitung berdasarkan harga saham pada waktu di tahun itu ya pada pembagian dividen di tahun itu gitu guys ya. Jadi GGRM adalah salah satu saham yang dia memang cukup downtrend gitu guys ya. Teman-teman bisa lihat juga ya secara 5 tahun harganya ini harga sahamnya terus turun ya guys ya, sempat menyentuh 80.000 bahkan ya untuk GGRM ya dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang. Ini sangat downtrend ya guys ya, saham-saham yang sangat downtrend dalam 5 tahun pun ini masih downtrend gitu guys. Jadi untuk Gudang Garam, apakah ada potensi pullback? Apakah ada potensi kenaikan gitu guys ya? Nah, jadi selain kita bahas ya mengenai dividennya, nanti pun kita akan bahas ya bagaimana pandangan saya terhadap saham rokok ya yang ada di Indonesia. Nah, jadi untuk Gudang Garam, imbal hasilnya memang terlihat kecil ya karena waktu itu memang harga sahamnya itu dijual di atas harga wajarnya. Ya di atas modal per lembar sahamnya. Jadi PBV-nya ya pernah sangat mahal sekali gitu guys untuk saham Gudang Garam ini. Makanya dividen yield-nya terlihat kecil ya seperti itu. Tapi karena harga sahamnya sudah turun, lalu EPS-nya ada kenaikan, laba bersihnya ada kenaikan. Nah, untuk prediksi dividen 2024 ini akan sangat menarik dibandingkan dengan ketika GGRM harga sahamnya tinggi seperti itu guys ya. Kita lanjut ya melihat price action untuk GGRM, di mana untuk proyeksi harganya di sini kita menggunakan sebaran data tahunan ya untuk 1 tahun ke belakang. Di mana untuk harga terendahnya di 16.600 ya, jadi sempat turun ke 16.600. Harga tertinggi ya di tahun 2023 itu di 29.800 dan harga saat ini 20.675. Maka posisi harga GGRM ya pada saat ini di 20.675 posisinya itu cukup low risk ya atau resikonya cukup rendah gitu guys ya. Nah, kalau misalkan GGRM ini turun di bawah 20.000, saya rasa GGRM ini bisa lebih murah lagi ya kalau misalkan memang masih ada koreksi yang cukup wajar. Yang tidak wajar itu kalau misalkan koreksinya turun di bawah harga terendahnya, itu berarti GGRM masih downtrend. Tapi kalau misalkan GGRM tidak turun lagi ke minimum price-nya ya ke harga terendahnya, berarti GGRM sudah ada potensi untuk naik lagi seperti itu. Ya, ada potensi untuk bullish lagi gitu guys ya, terutama di 2024 ini. Oke guys, kita akan lanjut ya melihat harga wajarnya berdasarkan kinerja GGRM ya. Nah, kita lihat di sini kita akan menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value kembali ya, di mana untuk pertumbuhan IPS-nya di tahun 2023 ini IPS saham GGRM
mengalami kenaikan ya sebenarnya. Kalau misal kita bandingkan juga dari tahun 2012, maka pertumbuhan EPS secara tahunan saham GGRM itu di angka 4 persenan, ya di angka 4 persenan. Dengan book value per share itu di angka 31.185, maka sebenarnya harga saat ini GGRM ya di harga 20.600-an ini cukup under value guys ya. Itu teman-teman lihat sekilas pun ya dari PBVS-nya, ini kan PBVS guys. Sekilas teman-teman lihat dari PBVS-nya itu teman-teman bisa menilai bahwa harga saat ini ya GGRM ini under value gitu guys. Jadi menarik untuk GGRM ya dengan PBV 0,66 kali. Nah, lalu kalau misalkan teman-teman menghitungnya menggunakan IPS kali 10 sama dengan murah, IPS kali 20 sama dengan mahal, maka harga GGRM di 30.800 pun ini masih dalam kategori yang murah gitu guys ya. Apalagi bisa naik ke PBVS-nya ke harga PBV satunya di 31.100-an. Wah, ini berarti potensial upside-nya cukup tinggi ya guys ya dibandingkan harga tahun-tahun sebelumnya. Karena memang harga GGRM juga sudah cukup turun gitu guys ya, sudah turun banyak lah. Oke guys, kita akan langsung ya melihat nilai intrinsik atau harga wajar yang menurut perhitungan kita menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value dan juga margin of safety-nya ya, biar teman-teman juga lihat. Nah, dari perhitungan yang kita lakukan, harga wajar atau nilai intrinsiknya ada di 26.654 ya berdasarkan harga saat ini guys ya. Berdasarkan kinerja atau pertumbuhan IPS saat ini. Lalu ya, harga saat ini di 20.675, maka ada margin of safety sebesar 22,43%. Nah, ini berarti ya memang untuk harga saat ini gudang garam itu cukup under value dan cukup menarik gitu guys ya dari sisi harganya dan juga valuasinya saat ini. Lalu kita akan lanjutnya melihat prediksi dividen yang sudah saya perhitungkan juga ya untuk di 2024 ini. Sangat menarik ya guys ya. Kita akan coba lihat. Nah, di sini EPS-nya mengalami kenaikan dari 1.445 menjadi 3.089 ya untuk full year 2023 ya. Ini proyeksinya mencapai 3.089 full year 2023. Dengan DPR kisaran 65 sampai 83%, maka potensi membagikan dividen sebesar 2.000 sampai 2.500-an per lembar sahamnya. Tentunya di harga saat ini 20.600-an, maka dividen yield-nya pun cukup tinggi guys ya, berpotensi tembus 10 sampai 12%. Wah, ini kan sangat menarik guys ya untuk GGRM ya. Kalau misalkan kita perhatikan dividen yield-nya bisa bagi cukup tinggi nih di tahun 2024. Apakah 2024 ya tahun pemilu yang mendekati bulan-bulan detik-detik di tahun pemilu ini, apakah saham-saham rokok bisa bangkit lagi? Ya bisa menumbuhkan revenue-nya, bisa menumbuhkan laba bersihnya. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke guys, jadi kalau pendapat saya pribadi ya untuk GGRM ini sangat menarik, apalagi kalau misal teman-teman lihat dari potensial dividennya dan juga dari potensi kenaikan harga sahamnya atau potensi upside-nya itu sangat tinggi ya guys ya. Bahkan bisa tembus di atas 30.000 kalau memang ya tahun 2024 ini saham-saham rokok terapresiasi. Itu prediksi yang saya lihat gitu guys ya untuk saham gudang garam ini ya. Lalu kalau misalkan teman-teman membandingkan ya gudang garam ini baik dari sisi harga ya, kalau misalkan saya membandingkan ya, misalkan saya bandingkan ini dari sisi harga, saham-saham yang memiliki nominal yang cukup besar di IHSG itu ada beberapa ya, ada ITMG, lalu ada WNTR dan juga GGRM ya. Jadi sekitar 2 jutaan ya guys ya harganya ya untuk satu lotnya kalau misalkan mau melakukan pembelian gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bandingkan ya dari sisi nominal saham, harga nominalnya, kira-kira teman-teman pilih mana nih? Ya silahkan tulis aja di kolom komentar. Ini saya hanya bertanya gitu guys ya kepada teman-teman. Kira-kira kalau misalkan dari pembelian nominal saham, teman-teman mau pilih ITMG, mau pilih UNTR atau GGRM. Kalau misalkan mengeluarkan sekitar 2 juta rupiah untuk membeli satu lot saham gitu guys ya. Dengan potensi dividen yield yang sudah saya jelaskan juga. ITMG dividen yield-nya berapa, UNTR dividen yield-nya berapa, GGRM
dividen yieldnya berapa, ketiga saham ini memiliki potensi upside yang cukup tinggi ya. Jadi ketiga ini sama-sama tinggi lah untuk potensial upside-nya seperti itu. Jadi silakan teman-teman bertukar pikiran nih ya dengan teman-teman lain di kolom komentar. Lalu kalau misal teman-teman bandingkan juga ya antara HMSP, nah teman-teman ini harus lakukan research lagi nih, atau mungkin saya akan analisa lagi apa teman-teman setuju atau tidak ya, boleh tulis kolom komentar ya. HMSP, WIM, dan juga GGRM. Nah, kalau misalnya teman-teman pilih nih ya saham-saham rokok yang cukup bagus lah ya, pilih HMSP, Wismilak atau Gudang Garam. Nah, ini silahkan teman-teman pikirkan lagi dan silahkan berpendapat ya di kolom komentar. Oke guys, terima kasih ya sudah support dan menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Oke guys, kalau misalkan ada requestan boleh tulis aja kolom komentar ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.